Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1764. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Oleh Qin Chen di depan mata semua orang, dia segera kehilangan mukanya. Wajahnya memerah dan dia sangat marah. Namun, walaupun leluhur buaya spiritual sangat marah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang Qin Chen lagi. Karena pukulan Qin Chen sebelumnya telah membuatnya sangat memahami kengerian dari Qin Chen. Dan dia mungkin akan dipenggal seperti Wan Qi Xiejun jika dia melangkah maju sendirian. Namun dia tidak dapat menelan nada untuk kemarahan sebelumnya, jadi dia hanya dapat meminta bantuan dari Guilong dan juga yang lainnya. Selama mereka memiliki begitu banyak para penguasa area terlarang untuk menyerang bersama, apakah mereka akan takut kepada seorang pemuda di depannya? Saudara krokodil, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar, kata Guilong. Dia mengangkat tangannya. Dia memang sebenarnya sangat marah dalam hatinya, tetapi kekuatan yang terungkap dari Qin Chen sebelumnya telah membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Namun dia masih melihat melangkah maju, menatap Qin Chen dengan mata menyipit, menangkupkan tangan dan tersenyum. Teman, aku tidak akan menjadi musuhmu. Itu hanya dewa kematian dan leluhur hantu roh raksasa, juga hantu tua Jiu Ying. Sementara aku dan yang lainnya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda, kata Guilong. Dia berkata sambil tersenyum. Dia merasa bahwa etiketnya sudah ada dan tidak peduli apapun pihak lain mungkin akan memberinya wajah di hadapan begitu banyak orang. Akan tetapi, Qin Chen tetap tidak memberinya wajah, namun Qin Chen tidak menyerang mereka. Kemudian mata Qin Chen memancarkan cahaya dingin. Setelah sekian lama, saatnya untuk membunuh dewa kematian, dan Qin Chen segera melesat menuju ke medan perang di bawah. Kecepatan Qin Chen begitu cepat sehingga dalam sekejap Qin Chen sudah tiba di medan perang. Pada saat ini medan perang di bawah dengan bantuan kekuatan ruang Qin Chen, iblis tua Xuan Gui dapat menahan leluhur hantu roh raksasa dan juga hantu Jiu Ying. Sementara 1000 tulang dan leluhur hantu iblis darah, mereka menyerang dengan liar dewa kematian, membuat dewa kematian terus-menerus mundur, penuh bekas luka dan meneteskan sejumlah darah. Melihat Qin Chen menyerbu pergi ke arahnya, dewa kematian terkejut. Saudara Guilong, saudara Kongming, kalian semua selamatkan aku dengan cepat, kata dewa kematian. Dia tampak ketakutan, dia meraung dengan cemas. Dia tahu betul kengerian dari Qin Chen. Pedang hitam aneh di tangan Qin Chen itu sangat kuat dan niat membunuh yang meletus sudah cukup untuk bersaing dengan sabit kematiannya. Terlebih lagi, dirinya sekarang terluka parah dan hanya mengandalkan kekuatan sabit kematian untuk maju dan mundur. Tetapi dia juga sering terluka. Namun begitu Qin Chen bergabung di dalam medan perang, maka dengan kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menahan serangan dari 3 ahli kuat secara sekaligus? Mungkin dia akan mati seperti Wan Qi Xiejun sebelumnya. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkannya di medan perang adalah Guilong dan yang lainnya. Dan hanya Guilong dan yang lainnya yang bisa menahan serangan Qin Chen untuknya. Menyelamatkanmu, dewa kematian, kamu telah menyinggung penguasa dunia bawah. Bahkan jika 4 kaisar besar dunia bawah turun hari ini, kamu tidak akan lolos dari kematian, kata Qin Chen. Dia menus dingin. Dia turun ke medan perang. Domain ruang angkasa yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan. Seketika, untuk sesaat, dewa kematian hanya merasakan kekuatan yang beberapa kali lebih menakutkan daripada sebelumnya menekannya, membuatnya merasa sulit bernapas. Seketika suara robekan yang rapuh pun terdengar di bawah kekuatan domain ruang yang mengerikan. Dewa kematian menatap Qin Chen dengan ngeri. Domain tatanan ruang ini saja sudah cukup baginya untuk tidak bisa berkeliaran bebas dan mungkin hanya sedikit orang yang bisa melawannya. Dewa kematian, ketika 1000 tulang melihat Qin Chen menjarah, dia berhenti menyerang dan buru-buru memberi hormat. Leluhur hantu iblis darah juga terkejut, diam-diam menghindar ke samping. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Qin Chen, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan hormat. Sialan. Leluhur hantu iblis darah ketakutan dan hatinya bergetar. Dia paling tahu kengerian Qin Chen.
hanya memikirkan ketika adegan Kincen melahap lautan darahnya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan rasa gemetarnya. Kalian jangan menahan diri lagi. Bunuh orang ini secara langsung. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku lagi di sini. Aku harus segera meninggalkan tanah telantar ini, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen menatap Dewa Kematian dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Kincen mencibir, "Dewa Kematian, Anda harus patuh melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda." Begitu kata-katanya jatuh, pedang karat misterius di tangan Kincen telah mengilhami semburan energi pedang hitam yang melesat keluar. Melihat Kincen akan membunuhnya, Dewa Kematian penuh dengan kengerian, dia buru-buru berkata kepada leluhur hantu dan yang lainnya, "Saudara Guilong, Anda tidak perlu menyelamatkanku. Selama Anda menyelamatkannya, aku akan dibunuh. Namun jika Anda menyelamatkan saya, maka saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Dan Anda telah lupa bahwa Raja Hantu Seming dan Iblis Tua Xuan Gui memiliki air laut mati di tubuh mereka. Itu merupakan kunci untuk memasuki kedalaman laut mati. Tidakkah Anda semua menginginkannya?" Kata Dewa Kematian. Dia meraung. Dia tidak berani ceroboh dengan resiko cedera yang serius. Dia sekali lagi membakar sumber kematiannya. Dia memasukkannya ke dalam sabit kematian dengan gila. Pada saat yang sama, Dewa Kematian menghadapi sabit kematian, menyemburkan seteguk darah. Esensi darahnya dikorbankan. Dia mencoba menahan energi pedang hitam yang ditebaskan oleh Kincen. Sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari sabit kematian. Satu demi satu prasasti menyala pada sabit kematian, meledak dengan cahaya hitam. Dan saat yang sama meledak. 12 pedang yang menakutkan. 12 aura pedang kematian hitam langsung menyelimuti Kincen dengan suara ruang yang robek. Ketika aura pedang ini pertama kali muncul, itu masih 12 bayangan pedang hitam. Namun ketika 12 bayangan pedang hitam itu sepenuhnya dikorbankan, itu telah berubah menjadi tirai hitam yang menutupi radius 10.000 mil. Dan seluruh ruang ditopang oleh tirai hitam ini. Pemandangan bayangan cahaya pedang yang mengerikan seperti ini, belum lagi orang-orang yang terlibat. Apapun yang mendekati pemandangan bayangan cahaya pedang ini akan hancur berkeping-keping. "Apakah itu benar-benar formasi pedang?" kata Kincen. Dia mencibir dalam hatinya. Dewa Kematian benar-benar meninggalkan kartu trupnya. Formasi udara pedang ini lebih menakutkan daripada tembakannya sebelumnya, dan itu jelas merupakan kartu trupnya. Namun Kincen tampak gila dan dia telah merangsang sumbernya secara ekstrim, bahkan menyemburkan darah. Kincen segera tahu bahwa formasi udara pedang ini jelas bukan untuk digunakan Dewa Kematian, tetapi itu untuk mengaktifkan formasi pola gelap pada sabit kematian. Dewa Kematian perlu memasukkan asal-usul dan darahnya sendiri ke dalamnya untuk mengorbankan sabit kematian. Pengorbanan semacam ini tidak dapat diubah, artinya setelah dia menggunakannya melakukan trik rahasia ini, itu akan merusak esensi darahnya secara permanen dan tidak dapat diperbaiki. Namun Dewa Kematian tidak memikirkannya terlalu banyak karena sekarang dia hanya ingin selamat dari serangan Kincen. Dan hanya dengan selamat dia bisa memiliki masa depan. Dan setelah memicu formasi pola gelap dari sabit kematian, dia mundur dengan keras ke tempat leluhur Guilong dan yang lainnya berada. Suara seperti menerobos udara berdengung. Ini adalah harta karun Ming lainnya dari Dewa Kematian. Meskipun harta karun tingkat Ming ini tidak sekuat sabit kematian, namun itu juga merupakan harta karun tingkat atas. Dia belum pernah menggunakan harta karun ini sebelumnya, jadi itu adalah kartu trupnya. Akan tetapi kartu trupnya itu berhasil diblokir oleh Kincen dengan mudah. Dewa Kematian sadar bahwa jika dia tidak membakar asal-usulnya, maka dia mungkin akan mati. Segera dia membakar asal-usulnya dan bahkan jiwanya juga dibakar. Kincen mencibir dalam hatinya ketika melihatnya. Namun Kincen harus mengakui Dewa Kematian ini begitu tegas sehingga dia benar-benar langsung membakar 3 akarnya untuk melepaskan diri dari belenggu domain ruang angkasanya. Namun bahkan jika dia selamat seperti ini, dia akan menjadi setengah mati. Akan tetapi pada saat ini para penguasa daerah terlarang lainnya akhirnya melakukan tindakan dan mereka langsung merilis domain keteraturannya masing-masing dan boom. Seberapa mengerikankah pemandangan di mana para penguasa dari banyak area terlarang bergabung untuk menampilkan domain bidang ketertibannya. Jika dampak domain dari seorang penguasa zona terlarang seperti meteorit besar yang menabrak planet, maka kombinasi dari banyak penguasa zona terlarang itu setara dengan selusin meteorit. Kekuatan meteorit yang ditumpahkan dan kekuatan domain ini semuanya menghantam kekuatan domain ruang angkasa Kincen.
Seketika suara gemuruh dan robekan yang besar terdengar. Kekuatan ruang angkasa Kincen yang meresap ribuan mil langsung terkoyak, memicu badai ruang angkasa yang mengejutkan. Boom! Seketika seluruh area istana Raja Hantu terguncang hebat di bawah kekuatan ini, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Jenderal Yuko dan yang lainnya tampak ketakutan, mereka melarikan diri dengan panik. Mereka semua memandang tempat ini dengan ngeri dari kejauhan, setidaknya selusin dari mereka. Para penguasa daerah terlarang menembak secara bersamaan, apalagi melihat pemenangan seperti itu sebelumnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Melihat leluhur naga Guilong dan yang lainnya yang membantu mereka dengan tangannya, Dewa Kematian dan leluhur hantu roh raksasa merasa sangat gembira di hatinya. Darah dan jiwa mereka dibakar dan kecepatan mereka meningkat hingga ekstrim. Selama mereka dapat bergegas ke tempat leluhur naga Guilong dan yang lainnya berada, maka mereka akan dapat hidup. Karena mereka tidak percaya bahwa Kincen dan yang lainnya akan berani bertarung melawan semua para penguasa daerah terlarang yang hadir. Pada saat ini mata Kincen menjadi dingin, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang yang ingin aku bunuh. Setelah itu Kincen langsung mendesak domain ruang dan mendengar ledakan. Domain ruang yang mengerikan langsung meresap. Awalnya, kekuatan ruang Kincen hanya mencakup jarak puluhan ribu mil dalam jarak yang begitu luas. Kekuatan Kincen secara alami akan sangat melemah dan Kincen langsung menahan kekuatan ruangnya pada titik ini dan seketika membentuk domain ruangnya sendiri dalam radius 10.000 mil. Duar, sebuah medan ruang yang mengerikan terbentuk dalam sekejap, itu beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Domain tatanan ruang. Ekspresi Guilong dan yang lainnya berubah baru ketika mereka benar-benar diselimuti oleh domain tatanan ruang Kincen. Mereka tahu betapa mengerikannya domain Kincen ini. Dalam sekejap di antara banyak area terlarang yang ada, sang master hanya merasakan tubuhnya tenggelam, tetapi bahkan menjadi sulit bernapas. Dan pada saat yang sama, domain yang mereka tunjukkan bergetar, itu bergetar dan hancur di bawah domain ruang Kincen. Semuanya ikuti aku dan mobilisasi kekuatan domain kalian, lalu hancurkan domain ruang ini, kata Guilong. Dia berkata dengan dingin, dia mengeluarkan suara kaget dan marah. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat domain ruang angkasa Kincen, selama begitu banyak dari mereka bekerja sama, mereka akan dapat menghancurkan blokade domain ruang Kincen. Akan tetapi sebelum mereka dapat bergabung, Kincen mencibir. Labirin ruang angkasa, dan boom! Seketika ruang di 4 dimensi langsung terlipat. Ruang tempat Guilong dan yang lainnya berada dengan cepat terbelah menjadi beberapa tempat. Guilong dan yang lainnya berdiri bersama dan saling menjaga, itu terbelah dalam sekejap. Di beberapa ruang terpisah, mereka hanya dapat merangsang kekuatan mereka sendiri-sendiri tanpa bisa bersatu. Apa ini? Apa yang terjadi? Itu pelipatan ruang. Kita terjebak di ruang ini. Kekuatan supernatural macam apa ini? Para penguasa daerah terlarang mengucapkan kata-katanya dengan panik. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam bertarung di tanah telantar, dan mereka segera mengerti bahwa mereka seharusnya telah jatuh ke dalam semacam kekuatan supernatural yang menjadi beberapa bagian ruang yang independen. Inilah yang diinginkan Kincen, namun Kincen hanyalah ingin menjebak mereka untuk sejenak, dan Kincen akan menggunakan momen ini. Dan momen yang singkat ini saja sudah cukup bagi Kincen untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Mati. Mata Kincen memusatkan pandangannya kepada Dewa Kematian yang ada di bawah dan dia mengangkat tangannya. Seketika pedang karat misterius memicu cahaya pedang guntur dan langsung menebas dua belah cahaya pedang hitam legam yang menyerbu masuk. Dengan suara ledakan, raungan keras terdengar. Formasi cahaya 12 pedang yang diinspirasi oleh Dewa Kematian mencoba menghalanginya. Dewa Kematian awalnya terkejut ketika melihat leluhur naga dan yang lainnya, namun saat berikutnya dia melihat leluhur naga Guilong dan yang lainnya terperangkap dalam ruang-ruang lipat yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya tiba-tiba tenggelam dan kemudian dia melihat Kincen yang menyerangnya dengan kuat. Sehingga Dewa Kematian kembali menampilkan tombak kematiannya untuk memblokir serangan Kincen. Namun melihat itu, Kincen tidak ingin membuang waktu sedikit pun, jadi Kincen berkata langsung kepada leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu iblis darah, pergi dan hentikan tombak kematian itu. Mendengar kata-kata Kincen, leluhur hantu iblis darah gemetar. Tanpa ragu sedikit pun dia berubah menjadi lautan darah dan langsung menghalangi tombak kematian itu. Dengan suara keras, lautan darah yang diinkarnasikan oleh leluhur hantu iblis darah langsung menembus jurang.
dan jiwanya sangat kesakitan. Tetapi dia tidak berani bersantai sama sekali dan dengan erat menjebak tombak kematian karena takut dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas dari Qinchen. Sementara Qinchen dia langsung mengorbankan puluhan busur pedang ruang guntur gelap dan menghantam Dewa Kematian. Dan pada saat yang sama orang-orangnya bergegas menuju Dewa Kematian. Dewa Kematian menjadi sangat ketakutan sebelum busur pedang gelap guntur tiba kepadanya. Dewa Kematian gemetar di sekujur tubuhnya. Perasaan kematian pun langsung memenuhi pikirannya. Dia tahu bahwa jika dia terkena busur pedang guntur gelap ini, maka dia pasti akan mati atau mungkin akan terluka parah. Pada saat ini hatinya menjadi kejam, wajahnya penuh keganasan. Dia langsung meraih leluhur hantu raksasa yang terbang ke arahnya yang memblokir lusinan lengkungan pedang guntur gelap. Dewa Kematian, kamu, kata leluhur hantu raksasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Kematian akan begitu tegas sehingga dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Qinchen. Pada saat ini dia tiba-tiba mengerti mengapa Dewa Kematian ingin mereka melarikan diri. Ini hanya untuk mencoba menggunakan mereka sebagai penghalang. Dewa Kematian, hantu raksasa meraung, hatinya sangat marah, penuh kebencian terhadap Dewa Kematian. Jika dia bisa berbalik, dia tidak akan membantu Dewa Kematian karena Dewa Kematian hanya ingin hidup sendirian. Keserakahannya untuk hidup telah mengorbankan dirinya yang berada di pihak Dewa Kematian. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar dia menyesali ini, sudah terlambat karena pada saat ini, lusinan busur pedang guntur gelap yang diangkat Qinchen telah datang kepadanya dengan niat membunuh mengerikan. Niat membunuh yang tajam dan mengerikan terpancar membuatnya merasa seperti sedang sekarat. Dia membuka mulutnya, menyemburkan beberapa esensi darah dan dia mengorbankan perisai pertahanannya. Dan pada saat yang sama, merilis dinding roh raksasa mencoba menghalangi busur pedang guntur gelap Qinchen. Akan tetapi di bawah serangan Qinchen, perisai pertahanan itu seperti kulit telur yang rapuh dan rentan. Leluhur hantu raksasa menjadi ketakutan. Sebagai ahli transenden rangkap 3, dia secara alami tahu dia telah jatuh ke dalam domain ruang angkasa Qinchen. Jika dia tidak dapat melepaskan diri dari domain ini, maka yang menantinya adalah jalan buntu. Dia dengan gila membakar darah jiwanya asal-usulnya mencoba melepaskan diri dari domain ruang angkasa Qinchen. Akan tetapi sayang itu tidak berguna. Busur pedang Qinchen telah menghantamnya dan duar. Seketika tubuhnya pun berubah menjadi abu. Langit dan bumi segera bergemuruh dan seorang ahli penguasa daerah terlarang di ranah transenden tingkat 3 telah meninggal dan seluruh tanah telantar bergemuruh seolah-olah menangis dalam duka. Melihat itu di kehampaan, semua orang yang melihat aura asli yang mengerikan melonjak di langit saat ini dengan ngeri. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Selama bertahun-tahun tanah telantar telah memasuki era damai, kecuali para penguasa daerah terlarang yang menjelajah di kedalaman laut mati. Hanya ada sedikit penguasa daerah terlarang yang bisa hidup. Namun pada hari ini, hingga saat ini, ada 2 penguasa daerah terlarang yang telah gugur. Mereka meninggal. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir ketakutan, juga merasa sedih di antara langit dan bumi. Asal mula tingkat 3 transenden dari leluhur roh raksasa bergemuruh yang merupakan asal-usulnya. Nampak dia menghilang di bawah kejatuhannya. Asal mula semacam ini merupakan suplemen yang bagus bagi setiap penguasa area terlarang. Namun pada saat ini tidak ada yang mengumpulkannya sama sekali. Mereka bahkan tidak berani datang. Sementara Qinchen setelah membunuh leluhur hantu raksasa dengan satu gerakan, mata Qinchen tenang begitu dia mengangkat tangannya lagi. Kekuatan asal-usul dan penyimpanan ruang yang tak terhitung jumlahnya dari kejatuhan leluhur raksasa dikumpulkan olehnya, termasuk kekuatan darah jiwa dari leluhur hantu raksasa. Semuanya diambil oleh Qinchen, tidak ada yang tersisa. Setelah melakukan semua ini tanpa ragu-ragu, tatapan Qinchen sekali lagi terkunci kepada Dewa Kematian. Gunakan saja rekanmu sebagai tameng, tetapi sayang, kamu tidak akan bisa hidup, kata Qinchen. Dia menus dingin, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Dewa Kematian. Domain ruangnya terentang lagi dalam sekejap, menahan Dewa Kematian yang putus asa di kejauhan. Puluhan lengkungan pedang guntur gelap meledak dalam sekejap ketika dia mengangkat tangan sekali lagi turun ke arah atas kepala Dewa Kematian. Pada saat ini Dewa Kematian memandang leluhur Guilong dan yang lainnya yang masih berjuang di labirin ruang di kejauhan dengan tatapan putus asa di matanya.
Dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki harapan untuk hidup. Tetapi tidak mungkin baginya untuk ditangkap tanpa perlawanan. Matanya beralih ke 1000 tulang yang tidak jauh darinya, dan kilatan ketegasan tiba-tiba melintas di matanya. Tidak semudah itu untuk membunuhku, kata Dewa Kematian. Dia meraung, hatinya menjadi kejam. Segera tinggal sumber utama dalam tubuhnya terbakar dengan gila, dan napas kematian yang mengepul membumbung ke langit seperti badai yang mengerikan. Kali ini dia sama sekali tidak menghindari serangan Qin-Chen karena dia tahu bahwa dia sudah diselimuti oleh domain ruang Qin-Chen. Tidak peduli seberapa banyak dia menghindar, dia tidak dapat melarikan diri dari serangan Qin-Chen. Alhasil dia hanya dengan cepat membentuk pertahanan perisai kematian hitam di sekitar tubuhnya, dan pada saatnya sama mencoba yang terbaik untuk mendesak sabit kematian dan menebas dengan liar ke arah leluhur 1000 tulang yang tidak jauh darinya. Bahkan jika aku mati, aku akan mengambil Raja Hantu Shenming ini sehingga kamu dapat merasakan sakitnya kehilangan bawahanmu, kata Dewa Kematian. Dia tampak muram dan aura yang hampir 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak pada sabit kematian.